Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua diberikan kesehatan ya. Nah, video kali ini saya akan membahas mengenai kerusakan lingkungan. Apa sih kerusakan lingkungan itu? Nah, sebelum kita membahasnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya. Nama saya Nurika Febrianti Kusnadi. Saya adalah mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dengan NIM 19010259196. Video ini saya tujukan untuk memenuhi nilai tugas saya, mata kuliah sumber daya dan berkelanjutan dengan dosen pengampu Bapak Hari Naredi. Sebelum kita memulainya, saksikan terlebih dahulu yang satu ini. Kerusakan terhadap lingkungan melalui pengurangan sumber daya seperti udara, air, dan tanah. Kerusakan lingkungan dapat diartikan sebagai proses deteriorasi, penurunan mutu ataupun kemunduran lingkungan. Deteriorisasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna, serta kerusakan ekosistem. Lingkungan merupakan segala hal yang tidak bernyawa yang mengelilingi kehidupan manusia, seperti tanah, air, udara, kelembapan, cahaya, bunyi. Semua hal itulah secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan zaman, kerusakan lingkungan semakin tidak terelakkan. Sebagaimana mengutip Pusat Kritis Kemenkes RI, dampak kerusakan lingkungan sangat merugikan manusia, mulai dari segi ekonomi, sosial, maupun korban jiwa. Penyebab kerusakan lingkungan hidup penting untuk diketahui. Beberapa penyebab dari kerusakan lingkungan hidup diantaranya: 1. Perilaku manusia tak bertanggung jawab. Kedua, ketidakpedulian manusia terhadap lingkungan. Serta yang ketiga, akibat peristiwa alam. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis kerusakan lingkungan hidup. Nah, jenis kerusakan lingkungan hidup akibat ulah manusia tak bertanggung jawab, salah duanya adalah pencemaran air sungai dan banjir. Berikutnya, jenis kerusakan lingkungan hidup akibat peristiwa alam, yaitu letusan gunung berapi. Selain itu juga ada gempa bumi. Solusi dari permasalahan tersebut, sebagai manusia yang peduli akan lingkungan hidup, mari terus memelihara lingkungan dan menanggulangi kerusakan lingkungan dengan beberapa cara, diantaranya: 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Menggunakan bahan-bahan yang mudah diuraikan oleh mikroorganisme tanah. 3. Menerapkan prinsip pilih tebang pohon. 4. Melakukan penghijauan kembali atau reboisasi. Dan yang kelima, membuat teras ring atau sengkedan di daerah pegunungan. Nah, sekarang mari kita simak video mengenai data dan slide dari kerusakan lingkungan. Pernahkah kita berpikir tentang bencana yang sering terjadi di Indonesia? Kerap sekali berbagai bencana di Indonesia
misalnya saja kebakaran hutan di Kalimantan dan Riau, banjir di berbagai daerah, longsor dan letusan gunung berapi, dan masih banyak bencana lainnya. Tahukah kalian kenapa hal tersebut dapat terjadi? Hal ini dikarenakan adanya dampak kerusakan alam, ekosistem yang sudah tidak seimbang menjadikan lingkungan sudah tidak ramah lagi. Kenapa? Karena lingkungan sudah banyak dirusak. Berbagai kerusakan lingkungan sering terjadi karena ulah tangan manusia, sehingga dampaknya juga akan kembali ke manusia. Untuk itu, menjadi manusia yang bertanggung jawab adalah sebuah kewajiban. Jika kita menebang hutan, kita juga harus menanamnya ya, agar keseimbangan ekosistem juga terjaga. Apa saja sih dampak kerusakan alam bagi kehidupan kita semua? Banjir. Dampak kerusakan alam akibat banjir dikarenakan ulah tangan manusia yang kurang peduli terhadap lingkungan. Banjir tidak hanya menyebabkan terendamnya satu tempat saja, tapi banjir juga dapat menyebabkan nyawa manusia melayang karena arus air yang deras. Banjir biasanya disebabkan oleh sampah yang menggunung di sungai dan aliran sungai tidak lancar. Banyaknya pemukiman di sekitar sungai juga dapat menjadikan aliran sungai terhambat. Tanah longsor. Bencana ini sering menimbulkan banyak korban jiwa, karena banyak pemukiman yang tertimpa batu-batuan dari lereng ataupun bukit. Bencana ini juga sering terjadi secara tiba-tiba, sehingga membuat orang di sekitar tidak sadar akan terjadi tanah longsor. Adanya tanah longsor ini dikarenakan dampak kerusakan alam akibat ulah tangan manusia. Adanya penebangan pohon liar tanpa adanya reboisasi menjadikan munculnya erosi. Pencemaran. Dampak pencemaran bisa mempengaruhi kesehatan manusia yang berada di daerah sekitar. Munculnya berbagai macam penyakit yang tidak biasanya terjadi. Banyak pencemaran ini juga termasuk dampak kerusakan alam oleh manusia. Apalagi jika sudah ada pabrik di suatu pemukiman. Berbagai lingkungan pun akan tercemar. Mungkin dari lingkungan air dan udara. Adanya pembuangan limbah yang sembarangan akan menjadikan pencemaran yang melebar sampai ke pemukiman. Kebakaran hutan. Apakah kalian masih ingat tentang kebakaran hutan di Riau tahun 2009 yang lalu? Kebakaran yang mengakibatkan asap yang sampai ke negara Singapura. Kejadian yang menjadikan paru-paru dunia ini semakin lama semakin menipis. Tidak hanya itu saja, dampak dari kebakaran ini juga berimbas ke dampak kerusakan lingkungan terhadap keseimbangan alam. Habitat hewan liar yang berada di hutan juga semakin terancam. Tempat tinggal mereka yang selama ini dijaga mulai banyak dirusak oleh manusia. Pembuatan pabrik yang sampai membakar hutan juga masih banyak. Global warming. Adanya global warming atau pemanasan global sering dikaitkan dengan adanya efek rumah kaca. Hal ini memang benar adanya. Suhu bumi yang semakin lama semakin naik, adanya konsentrasi gas-gas tertentu yang menjadikan suhu semakin panas. Berbagai industri juga berperan dalam mensukseskan adanya kenaikan suhu. Selain itu, adanya global warming juga dikarenakan meningkatnya karbon dioksida dan menipisnya oksigen. Adanya penggunaan batu bara, penggundulan hutan, dan pembakaran hutan ini menjadikan karbon dioksida semakin naik. So, bagaimana?
Ternyata banyak juga ya bencana yang bisa terjadi apabila kita tidak bisa menjaga kelestarian lingkungan di sekitar. Yuk, mari mulai menjaga lingkungan dengan cara menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan sungai sekitar, dan masih banyak yang bisa kita lakukan.
Baik, sekian video penjelasan mengenai kerusakan lingkungan beserta dengan data dan file-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.